YouTuber, apa kabar? Semoga semua selalu baik saja, sehat jiwa raga dan bahagia lahir batin. Jangan jajan kecuali penjualnya pakai masker dan jangan membeli jajanan yang terbuka yang bisa dihinggapi lalat, virus corona, dan debu. Kalau memang punya waktu, mending jajan bikin sendiri seperti pisang goreng, getuk lindri, ataupun donat, ataupun bakpao. Kalau di Indonesia dipastikan nggak ada bakpao isi daging anjing, daging kucing, daging ular, daging biawak, apalagi daging manusia. Padahal pernah terjadi loh, bakpao isi daging manusia dan dikonsumsi oleh orang banyak, dan kemudian berita itu menjadi sangat viral di tahun 1985. Kejadian itu di Makow seperti ini: berutang dan ditagih berkali-kali, bukan dibayar lunas ataupun dicicil, justru malah memberikan jawaban kepada penagih yang membuat si penagih ini sangat marah. Akhirnya karena udah jengkel, ya udah dicoper lalu dijadikan isi bakpao. Jangan lupa subscribe dulu. Masih. Kisah nyata ini berawal pada tahun 1985 saat sebuah keluarga berenang di pantai Makow. Dan mereka menemukan potongan kaki dan tangan manusia yang sudah mulai membusuk di dalam kantong kresek. Saat itu juga gemparlah polisi Makow. Saat diselidiki, ternyata potongan tersebut berasal dari 4 orang yang berbeda. Dan jari-jari mereka sudah sengaja dihancurkan agar tidak bisa diidentifikasi oleh polisi. Menurut tim forensik, potongan-potongan itu setidaknya sudah 3 hari mengapung di laut. Pada awalnya, kepolisian Makow menyangka bahwa potongan ini berasal dari imigran gelap yang menyeberang ke Makow dan gagal kemudian dimakan hiu. Tapi dugaan itu langsung dicoret setelah dokter menyatakan bahwa potongan itu bukan bekas gigitan hiu, tapi potongan irisan rapi karena senjata tajam. Lagi pula mana ada ikan hiu membawa tas kresek kemana-mana untuk membuang sisa-sisa makan mereka. 1 minggu kemudian, polisi kembali menemukan potongan tubuh yang lain di pantai yang sama. Polisi Makow pun bekerja ekstra keras untuk mengungkap identitas mayat Mr. X ini. Siapa yang membunuhnya, tapi semuanya nihil karena benar-benar nol petunjuk. Sampai 8 bulan kemudian, tepatnya pada April 1986, Markas Besar Kepolisian Makow dan Interpol Guangzhou, China menerima sebuah surat dari seorang pria yang meminta tolong karena dia khawatir akan keadaan kakaknya di Makow. Dalam suratnya, sang adik menuliskan abangnya sudah 1 tahun tidak berkirim kabar, padahal biasanya tiap bulan selalu berkirim kabar dan uang. Abangnya bernama Cheng Lin. Dia membuka restoran di Makow yang sangat laris bernama Restoran 8 Dewa. Setelah sukses di Makow, ada beberapa kerabatnya yang ikutan kerja di restoran milik Cheng Lin di Makow, dan mereka tinggal di satu rumah yang tidak jauh dari Restoran 8 Dewa tadi. Bahkan restoran dan rumah tempat tinggal Lin di Makow sudah diambil alih oleh seorang pria bernama Wang Jihang yang adalah teman Cheng Lin. Sang adik yang khawatir lalu menulis surat untuk Interpol China dan Mabes Makow tadi. Setelah beberapa kali berkirim surat, polisi pun akhirnya menginvestigasi dan mencari tahu ke Restoran 8 Dewa tentunya. Tujuan polisi pun satu, yaitu memeriksa Wang Jihang yang sudah mengambil alih restoran tersebut. Oke teman-teman, kita lihat masa lalu Wang Jihang. Wang Jihang lahir di Cina. Saat muda dia merantau ke Hong Kong dan jadi buronan kepolisian Hong Kong karena Huang terlibat pembunuhan. Tapi Huang keburu kabur ke kampung halamannya lagi sebelum ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Huang lalu pacaran dan kawin lari dengan wanita pujaannya dan pergi ke Makow setelah dia berhasil merubah semua identitas. Bahkan Wang Jihang membakar jari-jarinya agar sidik jarinya tidak bisa dibaca oleh petugas imigrasi. Saat di Makow, Wang Jihang bertemu dengan Cheng Lin dan istrinya di sebuah kasino karena mereka sama-sama tukang dan gemar berjudi. Pada suatu hari, mereka berjudi bertiga, di mana hari itu Cheng Lin dan istrinya kalah 400.000 yuan. Tapi Cheng Lin dan istrinya nggak mau membayar dan dijadikan utang oleh Wang Jihang. Karena sudah mendarah daging dan sudah hobi, beberapa minggu kemudian mereka pun berjudi bertiga lagi. Untuk kali ini kekalahan Cheng Lin dan istrinya lebih besar lagi, yaitu 600.000 yuan. Sekali lagi dia pun tidak mau membayar dan sekali lagi dijadikan utang oleh Wang Jihang. Cheng Lin dan istrinya berjanji akan mencicil utangnya selama setahun, dan kalau mereka tidak bisa mencicil, maka restoran dan rumahnya akan diserahkan kepada Wang Jihang. Tapi janji itu hanya abab, cuma omongan. Tidak ada hitam di atas putih, tidak ada kertas bermaterai dan bertanda tangan, apalagi ada notaris. Jadi sebenarnya ini soal bakpao ini ada hubungannya dengan hobi mereka berjudi. Tapi Wang Jihang tetap merasa memberi utangan kepada Cheng Lin dan istrinya. Balik lagi ke polisi yang sudah membaca surat dari adiknya Cheng Lin tadi. Sang adik semakin khawatir saat mendengar kabar tentang ditemukannya potongan tubuh di pantai Makow. Dia cemas jangan-jangan itu adalah potongan tubuh abang dan keluarganya.
Ternyata potongan tangan yang rusak yang ditemukan di laut tadi masih bisa dibaca sidik jarinya. Potongan tangan itu adalah milik istri Cheng Lin, sang bos restoran 8 Dewa di Makau. Polisi pun langsung berpikir ini pasti ada hubungannya. Saat itu juga polisi langsung makin intensif menyelidiki Huang Zihang. Polisi pun mulai menanyai orang-orang yang terakhir bertemu dengan Lin atau orang-orang yang terdekat dengan Lin. Kesaksian pertama datang dari penjual daging langganan Lin. Penjual daging itu mengatakan Lin pesan daging untuk tanggal 4 dan tanggal 5. Pada tanggal 4 pagi, dia masih bertemu Lin di restoran saat mengantarkan daging. Tapi pada tanggal 5 dia datang ke restoran untuk mengantarkan daging. Restoran sudah tutup dan ditempeli tulisan restoran tutup selama 3 hari. Karena sudah terlanjur bawa daging, orang ini pun lalu datang ke rumahnya Lin untuk mengantarkan dagingnya, berharap dagingnya jadi uang. Tapi ternyata di rumah Lin juga nggak ketemu Lin, yang ada justru seorang laki-laki yang dia tidak kenal. Laki-laki yang ada di rumah Lin mengatakan bahwa Lin sekeluarga pergi jauh dan akan lama. Kesaksian kedua didapat polisi dari tetangga Lin. Pada tanggal 5 Agustus, tetangga itu melihat adik ipar Lin diajak oleh seorang pria untuk membantu istri Lin yang sedang menjaga anaknya yang sedang sakit di restoran. Dan sejak saat itu seluruh penghuni rumah Lin tidak pernah terlihat lagi. Polisi Makau pun menduga keluarga Cheng Lin menghilang antara tanggal 4 sampai tanggal 6 Agustus 1985. Tentu saja polisi tidak bisa menangkap Huang Zihang tanpa bukti apapun. Polisi pun langsung menyelidiki asal-usul dan latar belakang kehidupan Huang Zihang. Saat itu polisi Makau baru tahu bahwa Huang Zihang ternyata buronan polisi Hong Kong. Huang Zihang yang merasa polisi mulai mencurigainya pun berupaya untuk kabur ke Cina. Tapi upayanya kabur gagal karena petugas imigrasi dan kepolisian Makau berhasil menangkapnya pada tanggal 28 September 1986 di perbatasan Cina. Tentu saja Huang Zihang nggak ngaku kalau mau kabur. Dia beralasan akan mengantar anak istrinya yang ingin pulang ke Guangzhou. Huang Zihang pun dibawa ke markas besar kepolisian Makau, tapi dia tetap mati-matian tidak mau mengakui bahwa dia sudah menghabisi Lin sekeluarga. Yang mengaku dia membeli restoran Lin dengan uang cash yang dia miliki sebesar 180.000 yuan. Uang tersebut miliknya yang dia dapat dari hasil menyelundupkan barang-barang branded dari Guangzhou ke Makau. Di kantor polisi, Huang justru berulah yang pura-pura sakit lah, mau bunuh diri lah, tapi polisi cuek dan tidak peduli. Dalam kelelahan lahir batin yang luar biasa, besoknya membuat pengakuan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa dia mendapat rumah dan restoran milik Lin karena Lin berutang padanya sebesar 600.000 yuan atau sekitar 1,3 miliar. Dan rumah serta resto itu dijadikan Lin sebagai jaminan. Menurut pengakuan Huang, setelah Lin tidak punya apa-apa, mereka pun pergi pindah ke luar negeri. Tapi setelah rumah Lin yang ditinggali oleh Huang Zihang digeledah oleh polisi, ternyata di lemari besi ditemukan seluruh dokumen milik Lin sekeluarga. Paspor, akte, kartu pelajar, dan lain-lain yang tidak mungkin ditinggal saat mereka akan pergi ke luar negeri. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1986, Huang Zihang resmi didakwa sebagai pembunuh keluarga Lin. Besoknya Huang pun masuk penjara sambil nunggu panggilan sidang. Sehari di dalam penjara, Huang Zihang dikeroyok oleh sesama napi sehingga dia mengalami luka yang cukup serius. Dan Huang Zihang pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Huang Zihang pun berulah, dia menyandera seorang perawat dan berupaya kabur, tapi polisi dengan cepat menggagalkan upaya Huang tersebut. Akhirnya interogasi model Guantanamo pun dilakukan saat Huang dalam perawatan. Tanggal 6 Oktober 86, Huang pun mengakui dia membunuh 10 anggota keluarga Lin. Dia sangat detail menjelaskan kepada polisi bagaimana cara dia membunuh keluarga Lin. Motifnya karena keluarga Lin berutang pada dia dan gak mau bayar hanya karena perjanjian lewat mulut saja. Huang Zihang bercerita pada polisi berkali-kali ditagih, berkali-kali pula diingkari perjanjian mereka oleh Lin dan istrinya. Bahkan terakhir kali nagih yaitu tanggal 4 Agustus malam saat restoran sudah tutup. Jawaban Lin justru membuatnya muak dan marah. Lin justru mengejeknya dan mentertawakannya bahwa dia nggak akan bayar utang, apalagi menyerahkan resto dan rumah seperti perjanjian di kasino dulu, sebab nggak ada bukti tertulis atas utang piutang tadi, juga nggak ada perjanjian resmi atas jaminan yang dia janjikan. Huang yang sudah nyabar-nyabarin diri selama setahun pun kalap. Lagi utang kok dibayar dengan cacian yang bikin sakit hati. Mereka pun bertengkar hebat malam tanggal 14 Agustus 85.
Karena amarah sudah nggak kebendung lagi, Huang mengambil botol minuman dan memecahkan botol itu tepat di kepala Cheng Lin. Lin pun roboh setengah pingsan. Anak-anak Lin pun menjerit histeris melihat ayah mereka ambruk dengan kepala bersimbah darah. Lalu Huang Jihang pun menyandra anak laki-laki Lin yang paling kecil berumur 7 tahun dengan pecahan botol tadi. Huang mengancam 9 orang itu akan menuruti semua omongannya. Huang meminta mereka duduk di lantai dan mengikat tangan satu sama lain dengan tali. Dia meminta agar istri Lin mengikat tangan anak yang sedang disandranya. Saat istri Lin melihat ada kesempatan, dia pun menyuruh anaknya untuk lari sejauh-jauhnya. Tapi upaya wanita itu dipergoki oleh Huang. Dengan tanpa basa-basi, Huang mengunjamkan pecahan botol di tangannya ke perut istri Lin. Dan dia pun tewas saat itu juga. Di depan anak-anak, di depan suami, di depan ibu, dan di depan bibinya. Setelah itu Huang Jihang pun membunuh 8 orang sisanya. Tapi saat Huang akan membunuh anak Lin yang paling kecil, dengan polosnya anak itu berkata, paman Huang pasti akan ditangkap polisi sebab bibi Li Chen di rumah akan menemukan kita dan akan melaporkan paman kepada polisi. Setelah membunuh 9 orang tadi, Huang Jihang pun pergi ke rumah Cheng Lin untuk menjemput Li Chen. Dia beralasan bahwa anak Cheng Lin yang paling kecil sakit dan istri Lin butuh dibantu di restoran. Dan ini disaksikan oleh tetangga yang kemudian ditanyai oleh polisi tadi. Sampai di restoran, Li Chen pun menyaksikan semua orang sudah tidak bernyawa dan langsung saja Huang Jihang pun membunuh Li Chen. Di rumah sakit itu pun polisi bertanya pada Huang apa yang dia lakukan pada 10 jasad manusia tersebut. Dan dengan wajah yang sangat ceria, sangat sumringah, sangat semangat, Huang pun menjawab. Dengan pisau daging yang sangat tajam milik Cheng Lin, dia memotong-motong tubuh mereka. Dipisahkan daging dari tulangnya, itu butuh waktu selama 8 jam. Tulangnya dia buang ke tempat sampah, tangan dan kaki dia masukkan ke plastik dan dibuang ke laut. Dagingnya dia chopper, kemudian dikemas dalam plastik dan disimpan di freezer. Tiap hari diambil secukupnya lalu dibumbuin untuk isian bakpao dagangannya. Huang mengatakan itu sambil senyum-senyum sangat ceria. Huang mengatakan bahwa itu dilakukan pada tanggal 4 Agustus 1985 dan besoknya tanggal 5 Agustus Huang menempel pengumuman di pintu restoran bahwa restoran tutup selama 3 hari. Siangnya penjual daging datang tapi restoran tutup. Lalu penjual daging itu ke rumah Lin dan menemukan seorang pria yang adalah Huang. Pada tanggal 8 Agustus, Huang membuka dan mulai mengelola restoran tersebut. Di tanggal yang sama juga, bungkusan plastik berisi potongan tangan dan kaki 4 keluarga Lin ditemukan di pantai Makau. Keluarga Lin menghilang sejak 4 Agustus 1985 dan pada April 1986 adiknya Lin menulis surat minta tolong pada polisi dan Interpol China untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Lin sang kakak. Satu kesalahan yang Huang lakukan dan sangat disesalinya pada mayat tersebut yaitu membuangnya di laut. Kalau saja hal itu tidak dia lakukan, dia tidak akan dicurigai apalagi ditangkap dan dibunuh. Di penjara Huang berupaya untuk bunuh diri. Percobaan pertamanya gagal, tapi pada percobaan keduanya dia berhasil. Huang tewas pada tanggal 4 Desember 1986 sebelum persidangan menjatuhkan vonis kepadanya. Dia mengiris nadinya dengan menutup kaleng minuman saat semua tahanan yang lain pada tidur di malam hari. Walaupun bakpao isi daging manusia hanya sekedar rumor, tapi banyak orang mempercayai hal itu memang terjadi pada keluarga Lin. Apalagi sampai saat ini potongan tubuh keluarga Lin selain yang ditemukan di pantai tidak pernah ditemukan dimanapun. Kisah nyata ini juga diangkat jadi film laris dan sangat apik. Jadi gimana nih teman-teman, masih mau ngutangin atau masih mau galak saat ditagih utang? Hati-hati saja, karena banyak sekali kasus hilang nyawa karena ditagih utang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.